Assalamualaikum semuanya. Halo, welcome back in my YouTube channel. It's me, Linda Farida. Di video kali ini, aku akan sharing ke kalian tentang sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama, aku akan bahas sistem informasi SDM. Nah, teman-teman, jadi sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Nah, sistem informasi sumber daya manusia ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ada timely, yaitu tepat waktu. Yang kedua, ada accurate atau akurat. Yang ketiga, ada konsis, yaitu ringkas. Yang keempat, ada relevan, saling berhubungan. Yang kelima, ada komplit atau lengkap. Kemudian, kegiatan utama di sistem informasi SDM ini, yang pertama, ada perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring, yaitu membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Ini untuk mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, ada manajemen data. Manajemen data ini untuk menyimpan database dan memproses data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, ada penghentian dan administrasi tunjangan. Ini untuk mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Selanjutnya ada subsistem input sistem informasi SDM. Yang pertama itu ada subsistem informasi akuntansi. Nah, subsistem ini data yang diolah terdiri dari satu, data personil, yaitu relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan. Yang kedua, ada data keuangan, yaitu bersifat keuangan dan cenderung dinamis. Untuk yang kedua, yaitu subsistem penelitian SDM. Subsistem ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui penelitian khusus seperti penelitian suksesi, kemudian analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Yang ketiga, ada subsistem intelijen SDM. Ini untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Kemudian ada database sistem informasi SDM. Data yang tersimpan dalam database SISDM itu dapat berupa satu, data pegawai, yaitu data yang berhubungan dengan data pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada data non-pegawai. Data non-pegawai ini merupakan data non-pegawai dalam perusahaan tersebut, seperti data agen tenaga kerja, kemudian akademi atau universitas. Selanjutnya kita beralih ke subsistem output dari sistem informasi SDM. Yang pertama ada subsistem angkatan kerja. Yang kedua ada subsistem perekrutan. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja. Yang keempat ada subsistem kompensasi. Yang kelima ada subsistem tunjangan. Yang keenam ada subsistem pelaporan lingkungan. Oke guys, yang terakhir akan kita bahas yaitu sistem informasi sumber daya informasi. Nah, SISDI ini merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Nah, jasa informasi itu sendiri seperti analisis sistem, programmer, pengelola database, kemudian spesialis jaringan, dan personil operasi.
Kemudian, sumber daya informasi perusahaan itu sendiri meliputi hardware, ada software, kemudian para spesialis informasi, kemudian pemakai, database, dan informasi. Selanjutnya, keamanan sistem. Keamanan sistem ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan sistem itu sendiri, yang pertama, untuk terjaminnya kerahasiaan, kemudian terjaminnya ketersediaan dan integritas. Kemudian, gangguan terhadap sistem informasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sengaja, yang kedua tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu dibedakan menjadi tiga. Ada karena kesalahan teknis seperti masalah hardware atau syntax error. Kemudian gangguan lingkungan itu seperti petir, kemudian gempa bumi, kemudian air atau debu. Terus kesalahan manusia itu seperti menggunakan data yang salah atau menghapus tanpa sengaja. Selanjutnya, ada pengendalian keamanan informasi. Pengendalian ini merupakan mekanisme yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dari meminimalkan dampak resiko pada perusahaan itu sendiri. Nah, pengendalian keamanan informasi ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada pengendalian teknis. Kemudian yang kedua ada pengendalian formal, dan yang ketiga itu ada pengendalian informal. Selanjutnya ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama ada konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan cara untuk mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Kemudian yang kedua ada downsizing, itu untuk transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar ke platform yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada smart seizing, itu pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya. Yang keempat ada outsourcing. Itu saja guys yang dapat aku share ke kalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.